Shalom teman-teman. Balik lagi bareng gua Roni Sitorus. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang memang sudah sering, tetapi kayaknya masih panas dan masih hangat untuk dibicarakan. Yaitu tentang satu pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan tentang apakah di Alkitab Tuhan Yesus pernah ngomong, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Nah, seringkali pertanyaan ini dianggap tidak terjawab karena mereka menginginkan satu jawaban di mana Yesus benar-benar ngomong sesuai dengan kalimat yang mereka inginkan. Mereka nanya, apakah di Alkitab Yesus pernah mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Lalu mereka pengen satu jawaban di mana Yesus benar-benar ngomong, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ya memang tidak ada kalau sesuai kalimat itu, tetapi kalimat-kalimat lain yang memiliki makna pengakuan Yesus itu banyak sekali. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi, kali ini saya akan coba memaparkan kepada kita beberapa ayat yang jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan Allah. Yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Ayat yang sudah sering sekali mungkin kita dengar. Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru, didaskalos, dan Tuhan, dan kurios." Dan kata mau itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini Yesus mengaku sebagai guru dan Tuhan. Namun memang seringkali dipermasalahkan kata Tuhan di sini menggunakan kata kurios. Selalu dalihnya atau alasannya adalah kurios itu bisa berarti tuan, bisa berarti sir atau mister seperti Tuan Roni, Tuan Paulus, Tuan Bambang, dan sebagainya. Memang betul, kurios bisa diartikan tuan, tetapi kurios bisa juga diartikan sebagai Tuhan Allah. Kalau kita bisa melihat di dalam naskah asli, di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menggunakan kata kurios untuk merujuk kepada Tuhan Allah. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, "Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan." Kita lihat bahwa di sini menggunakan kata kurios. Kurios di sini tentu saja bukan Tuan Sir, bukan Tuan Mister ya, tetapi jelas-jelas ini adalah Tuhan Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang punya malaikat. Di situ dikatakan angelos kurio. Siapa yang punya malaikat? Tentu hanya Tuhan Allah. Nah, di sini Allah menggunakan kata kurios. Lalu kalau kita lihat bagian selanjutnya, dan kemuliaan Tuhan, ini tentu mengacu kepada Tuhan Allah, tetapi menggunakan kata kurios. Kai doxa kurio. Menarik sekali ya. Jadi kurios sendiri bisa diartikan sebagai Tuhan Allah. Lalu ayat lain misalnya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Di sini ada kata Tuhan dan Allah. Ini mengacu kepada Allah, jelas sekali ya. Jadi ada kurios, hoteos. Nah, ini lebih lengkap. Tuhan Allah. Jadi kurios itu dipakai juga buat Allah, tidak hanya untuk Tuhan atau Tuhan. Sehingga kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab, banyak sekali sebenarnya nats-nats Alkitab di mana kata Tuhan itu atau kata kurios itu mengacu kepada Tuhan Allah. Nah, ini bisa dilihat ayat-ayatnya dari sini. Jadi ketika Tuhan bilang, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar sebab memang akulah guru dan Tuhan," di situ jelas Yesus sedang mengaku sebagai Allah. Nah, itu ayat yang pertama. Satu ayat di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tapi ada ayat lain. Kalau mungkin kurang yakin dengan ayat itu, nggak apa-apa. Kita tunjukin ayat yang lain. Di dalam Yohanes pasal 20, ayat 27 sampai 29. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita lihat ayat 28-nya. Di sini waktu itu Thomas ketemu dengan Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Firman Tuhan katakan, ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, dia ini Tuhan Yesus ya, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke lah, kalau tadi di ayat sebelumnya mungkin ada yang keberatan dengan kata kurios, nggak apa-apa. Tapi saya sudah jelaskan bahwa itu memang benar-benar Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah, kurios itu. Tapi kalau memang tidak mau pakai ayat itu, kita bisa pakai ayat ini. Di sini, ketika Yesus bertemu dengan Thomas, lalu Thomas akhirnya percaya kepada Tuhan karena dia
mencucukkan tangannya ya ke lambungnya, dan akhirnya Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, ayat 28, dan Allahku. Di dalam bahasa asli dikatakan ho kurios mo kai ho theos mo. Ya Tuhanku dan Allahku. Di sini menggunakan kata kurios dan menggunakan kata theos. Jelas-jelas itu Allah. Thomas mengakui Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jelas ya. Bahasa asli juga mengatakan itu Allah. Waktu Thomas mengakui itu Yesus sebagai Allah, respon Yesus menarik. Yesus tidak bilang, oh jangan sebut saya Allah, saya bukan Allah. Kalau dia tidak mau mengaku sebagai Allah, harusnya dia ngomong begitu, ya nggak? Kalau dia tidak mau mengaku dirinya sebagai Allah, ketika Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, dia pasti bilang, oh no, 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 saya bukan Allah. Tetapi ternyata respon Yesus bukan begitu. Waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengkonfirmasi dan tidak menyangkal pengakuan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus di sini mengakui bahwa dia adalah Allah. Dia tidak menolak pengakuan Thomas, tapi dia mengatakan, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Nah, jadi ini juga menjadi satu ayat yang menyatakan bahwa Yesus mengaku juga sebagai Allah. Lalu bagian ketiga, dalam Markus pasal 2 ayat 5. Nah, di sini ada orang yang membawa seorang lumpuh kepada Yesus, lalu ketika sudah dibawa, maka di ayat 5, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, ini ya, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi ceritanya begini, orang ini berusaha untuk dibawa turun, tapi karena terlalu ramai sampai diturunin dari atap orang lumpuh ini. Nah, maka Yesus bilang, maka firman Tuhan bilang, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sebenarnya adalah pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah. Masa sih? Yes. Tapi pengakuannya tersirat. Menarik sekali, karena begini, kita harus tahu bahwa Yesus hidup di antara orang-orang Yahudi. Di dalam konteks kehidupan orang Yahudi, perkataan dosamu sudah diampuni, itu hanya bisa diucapkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang boleh mengucapkan itu. Karena kalau seorang manusia mengucapkan itu, maka dia dianggap menghujat Allah. Dia dianggap memposisikan diri sebagai Allah. Karena perkataan dosamu sudah diampuni, hanya boleh dikeluarkan oleh Allah. Dan Yesus mengeluarkan itu. Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini berarti Yesus sedang memposisikan diri dan mengakui dirinya sebagai Allah. Dia nggak perlu ngomong, aku Allah. Karena apa? Dalam konteks itu dengan berbicara, dosamu sudah diampuni, itu adalah pengakuan orang bahwa dia adalah Allah. Coba lihat respon orang-orang ahli Taurat di situ. Ayat 6. Kalau kita lihat responnya menarik sekali. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Mengapa Yesus berkata begitu? Ia menghujat Allah. Perhatikan ya. Yesus dituduh menghujat Allah karena mereka nggak tahu Yesus Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tapi karena Yesus tahu dia Allah, dia memposisikan diri sebagai Allah, maka dia berkata, dosamu sudah diampuni. Bukankah ini pengakuan yang benar-benar real bahwa Yesus adalah Allah, ya nggak? Dia benar-benar mengaku bahwa dia Allah dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Makanya ahli Taurat bilang, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Betul, tidak ada. Tapi karena Yesus Allah, dia berani mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ini satu pengakuan yang wow, meskipun tidak secara tersurat, tetapi tersirat makna di dalam perkataan itu, yang orang-orang Yahudi pada zaman itu tahu konteks itu. Jadi Yesus sedang mengaku sebagai Allah ketika dia bisa mengatakan, dosamu sudah diampuni. Nah, ini bagian ketiga. Banyak lagi ayatnya, tapi saya kasih satu lagi deh. Satu lagi ayat yang mengatakan pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah. Yaitu dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Siapa yang bisa ada sebelum Abraham jadi di zaman itu? Tentu adalah Allah yang kekal. Jadi Yesus mengatakan, aku sudah ada di situ. Dia sedang mengakui bahwa dia bukan manusia biasa, karena manusia biasa tidak mungkin ada sebelum Abraham jadi. Karena Abraham hidup ribuan tahun sebelum zaman mereka, tetapi di zaman itu
Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini adalah sebenarnya pengakuan yang benar-benar real, yang menyatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Sebenarnya banyak ayat yang lain, tapi saya tidak usah terlalu panjang mengupasnya, tetapi 4 ayat ini sudah cukup menyatakan dan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sering sekali mengakui diri sebagai Tuhan Allah. Belum lagi dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Belum lagi dengan kebangkitannya dari kematian. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Yesus mengaku diri sebagai Allah karena dia memang Allah. Lalu kalau ditanya, apakah Yesus pernah berkata, sembahlah aku? Nah, ini juga pertanyaan yang selalu menuntut jawaban benar-benar tertulis. Yesus bilang, sembah aku. Nggak harus gitu loh. Kita harus tahu konteks kehidupan Yesus di zaman itu. Dia hidup di antara orang-orang Yahudi. Jadi tidak perlu Yesus berkata, sembahlah aku. Karena apa? Karena bagi konteks orang Yahudi pada zaman itu, cukup dengan menyatakan diri sebagai Allah, maka sudah otomatis orang kalau tahu dia Allah, orang sudah pasti sembah. Kan tadi dia sudah mengaku sebagai Allah. Dia sudah membuktikan bahwa dia Allah. Ngapain dia minta-minta disembah gitu loh? Karena orang Yahudi tahu Allah itu memang harus disembah, nggak perlu diperintahkan. Sama kayaknya seperti presiden. Presiden seorang yang terhormat. Tidak perlu seorang presiden bilang, hormati aku kepada menteri-menterinya, nggak perlu. Kalian saya presiden, hormati aku, nggak perlu. Apa yang perlu dilakukan? Dia perlu menunjukkan bahwa, menyatakan bahwa dialah presiden. Sudah otomatis orang-orang hormat sama dia, menteri-menteri hormat sama dia, ya nggak? Tuhan juga begitu. Nggak perlu dia ngomong, sembah gua, nggak perlu. Karena justru dalam Alkitab, yang minta disembah itu apa? Iblis, ya. Kalau kita baca nanti di dalam kisah pencobaan Yesus, ketika Yesus dicobai, justru iblis yang minta disembah. Jadi kalau dia sudah Allah, dia sudah Tuhan, nggak perlu diminta disembah. Kita tahu kalau dia memang benar-benar Allah, dia harus disembah. Ya lagi pula kalau kita balik di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan aku bukanlah Allah, jangan sembah aku, nggak pernah. Ya, kalau pernah ada satu ayat aja Yesus ngomong itu, baru kita nggak perlu sembah Yesus. Tapi nggak ada. Justru sebaliknya, Yesus berulang kali menyatakan dirinya sebagai Allah. Puncaknya di mana? Puncaknya kebangkitannya. Itu udah paling puncak. Ya, dia menyatakan diri sebagai Allah bukan hanya dengan omongan. Ini menarik sekali. Orang-orang yang mempertanyakan kalimat ini selalu mengharapkan omongan Yesus langsung. Padahal Yesus tidak berhenti di omongan, dia justru bertindak. Kalau cuma omongan, saya juga bisa ngaku sebagai Allah sekarang, ya kan? Saya bilang saya Allah. Kalian percaya nggak? Nggak percaya karena nggak ada buktinya. Tapi Yesus tidak hanya mengucapkan dari omongan, dia membuktikan dengan tindakannya. Apa? Dia melakukan mujizat, dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Wow, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau orang-orang yang bertanya ini hanya menginginkan satu lip service di mana Yesus ngomong, akulah Allah, sembahlah aku, saya pikir Yesus menjawab lebih daripada lip service. Yesus nggak cuma ngomong, dia buktikan sendiri bahwa dia adalah Allah. Dan Allah tidak perlu minta, sembahlah aku, enggak lah. Allah itu memang harus disembah. Tanpa dia harus ngomong, sembahlah aku, tugas kita adalah menyembah dia. Jadi pernah nggak Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Pernah, banyak sekali ayatnya. Saya udah tunjukin tadi, dan saya sadar, teman-teman, bahwa jawaban apapun pasti tetap tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebenarnya video ini saya berikan hanya untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya, saya sadar kalaupun masih ditentang, nggak ada masalah. Saya cuma melakukan tugas saya yang di dalam 1 Petrus 3, ayat 15, di mana firman Tuhan mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saya sedang memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan, tentang iman yang ada pada saya. Orang menanyakan, saya menjawab. Tetapi saya memberinya dengan lemah lembut dan hormat. Jadi buat teman-teman ya yang belum percaya, yang mendengar dan menonton video ini, inilah pertanggungjawaban saya sebagai orang Kristen akan iman saya bahwa Yesus adalah benar Allah, dia mengaku juga sebagai Allah, dan bukan cuma pengakuan di mulut, dia membuktikan dirinya adalah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.